Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Ningsi dari Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yarsi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang topik 11, yaitu regresi data sekunder dan asumsi klasik. Nah, pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nah, tujuannya itu hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 dan seterusnya, di mana Y itu variabel dependen atau terikat, B1 B2 disebut koefisien variabel, X1 X2 disebut variabel dependen atau bebas. Menurut Ghazali 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien determinasi berkisar kurang lebih 0, kurang lebih R2, kurang lebih 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan pengguna koefisien determinasi R2 dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R2. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian dependen. Adjusted R2 digunakan karena nilai tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Nah, di sini uji F. Uji F itu digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya tidak diambil dari tabel ANOVA atau B dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar F tabel atau nilai probabilitas signifikannya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel dependen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang ini uji T. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga mempengaruhi terhadap variabel terikatnya. Untuk menguji ini digunakan uji T. Kriterianya yaitu T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikannya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel independen. Terakhir, dalam analisis regresi adalah uji asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan Bayes linear and Bayes estimator. Nah, asumsi klasik yaitu 1. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi norma atau tidak.
Nah, di sini ada uji multikolonialitas. Yang kedua, jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungan mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas, nilai korelasinya harus kurang lebih dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransi lebih besar sama dengan 0,10 atau nilai FIV-nya kurang lebih dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kriteria pengujian jika nilai toleransinya itu kurang lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai FIF-nya kurang lebih dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Nah, di sini udah ada data bank, terus ada keuntungan, aset. Di sini juga harga saham. Di sini untuk keuntungan merupakan variabelnya atau data dependen, kemudian aset dan harga saham itu merupakan variabel X atau delta independen. Di sini kita langsung pengujiannya, klik analyze. Kemudian regression, kemudian linear. Di sini yang dependen kita masukin yang keuntungan, lalu yang the independen kita masukkan aset dan harga saham. Lalu di statistiknya tidak usah diganti, lalu kita langsung ke plotnya. Kita masukin yang spread, kita masukkan ke yang X, yang ini kita masukkan ke Y. Ini histogramnya kita checklist, nomor probability plotnya kita checklist, lalu continue, kemudian klik OK. Kemudian ini adalah hasil outputnya. Ini merupakan data histogram. Bisa kita lihat dari gambarnya ini bahwa ini datanya berdistribusi normal karena ini merupakan berbentuknya tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dan garisnya ini mengenai semua tabel batangnya atau diagramnya. Kemudian kita lihat yang normal PP plot. Di sini bahwa garis diagonalnya ini ada titik-titik. Ini merupakan data respondennya. Kemudian di titik-titik ini juga mendekati garisnya. Lalu kita ke pengujian untuk membuktikan dengan data bahwa ini berdistribusi normal atau tidak. Caranya itu menggunakan uji one sample KS. Di uji one sample KS itu ada dua cara. Nah, cara pertama itu, untuk cara pertama itu kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legalisi dialog, langsung one sample KS. Di sini untuk tes variabilisnya itu kita masukin ketiganya, keuntungan, aset, dan harga saham. Kemudian untuk distributionnya tetap normal, lalu klik OK.
Ini merupakan outputnya. Di sini ada N atau jumlahnya itu, keuntungan ada 10, aset 10, dan harga saham 10 data. Ada meannya juga, standar deviasi, absolut, positif, negatif. Kita bisa melihat di uji one sample KS ini, apakah data ini berdistribusi normal atau tidaknya berdasarkan sigtotal. Sigtotalnya itu harus lebih dari 0,05. Ini hasilnya aja 0,031, dimana ini lebih besar dari 0,05. Lalu yang di aset 0,030, ini juga lebih dari 0,05, dan harga saham adalah 0,106, lebih juga dari 0,05, yang artinya data keuntungan, aset, harga saham adalah data yang berdistribusi normal. Sekarang kita uji normalitasnya menggunakan data residual. Yang pertama kita lakukan adalah klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Untuk dependent dan independennya itu masih sama, lalu di close-nya itu masih sama, kemudian klik save. Di sini residualnya untuk ini kita klik, kemudian lalu kemudian klik continue, lalu oke. Di sini bisa dilihat bahwa datanya telah ke input. Langsung aja kita uji one sample KS-nya. Pertama kita klik analyze, non-parametric, legacy dialog, dan one sample KS. Di sini untuk tes variabel listnya kita keluarkan. Karena kita akan menggunakan di tes variabel listnya itu unstandardized. Ini tetap normal, langsung kita klik OK. Nah, di sini juga dapat untuk tabel one sample KS-nya itu datanya itu ada 10, tetap ada mean, standar deviasi, absolut, positif, dan negatif. Di sini untuk estimasi totalnya itu adalah 0,200, yang artinya lebih dari 0,05, yang artinya adalah bahwa datanya sudah berdistribusi normal. Sekarang kita lanjut ke pengujian yang kedua, yaitu uji multikolonialitas. Jika hubungannya itu mendekati 1, artinya hubungannya itu mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas itu nilai korelasinya harus kurang lebih 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10 atau nilai FIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Dan kriteria pengujiannya itu jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai FIF-nya itu kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Kita langsung aja. Yang pertama itu kita klik analyze, kemudian regression,
lalu linear. Di statistiknya itu ini sudah ke checklist, ini modified juga sudah ke checklist. Ini kita checklist dan collinearity diagnosis. Lalu continue. Dan di save-nya ini untuk unstandardized-nya kita unchecklist. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Langsung aja kita lihat di tabel koefisiennya. Nah, tadi kan kita harus fokus ke tabel tolerance dan FEF. Di sini untuk variabel aset dan harga saham di tolerance-nya itu sama-sama 0,533, yang artinya berarti itu sudah di atas 0,10. Berarti data tersebut itu tidak mengalami multikolonialitas. Dan kemudian kita lihat di FIF-nya. Untuk aset dan harga sahamnya di sini FIF-nya sama 1,876 untuk aset dan harga sahamnya. Berarti itu kurang dari 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk variabel aset dan harga saham ini tidak terjadi multikolonialitas. Sekarang untuk yang ketiga, uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar kesalahan pengganggu residual pada periode T dengan periode sebelumnya, T dikurang 1. Menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau DW, uji Legendre multiplier, uji statistik Q, box press, dan Ljung box, dan serta uji Ramtas. Langsung aja kita ke pengujiannya. Klik analyze, regression, lalu linear. Di sini untuk independen dan dependennya tetap sama, lalu kita ke statistiknya. Di sini untuk ini Durbin-Watsonnya kita checklist, langsung continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat pada tabel model summary. Di sini untuk Durbin-Watsonnya hasilnya 1,870. Nah, di sini untuk rumusnya Durbin-Watson diuji F-hitungnya itu Durbin-Watsonnya 1,870. Kemudian kita lihat di tabel Durbin-Watsonnya. Ini sudah saya sediakan datanya. Di sini bisa kita lihat bahwa K itu adalah jumlah variabel. Aset dan harga saham. Nah, di sini kita lihat di K2 itu data yang kita punya itu ada 10. Kemudian ini adalah hasil. Untuk DL-nya yaitu 0,6972, lalu untuk DU-nya 1,6413. Nah, DU itu
Nah, untuk del itu del bin lower. Jadi, bisa kita lihat bahwa di sini Derbin Watson-nya itu lebih besar daripada DU, maka tidak terdapat autokolerasi positif. Di sini kan bisa kita lihat di DW-nya itu 1,870. Lalu untuk nilai DU-nya itu 0,6972. Nah, sekarang kita uji coba autokorelasinya menggunakan caranya kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita klik legacy dialog, kemudian kita runs. Di sini untuk tes variable list-nya itu kita masukin unstandardized. Lalu cut point-nya median. Lalu kita klik OK, keluar output-nya. Di sini ada test value, cases kurang dari test value, cases lebih besar dari test value, total cases, number of runs. Kita lihat di sini pada assume seek to tell. Di sini hasilnya itu ada 1,000, yang mana lebih besar dari 0,05. Jadi data residual ini tidak terjadi autokorelasi antar residual. Untuk tugas pertemuan 11-nya sampai di sini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.